Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik. Pertanyaan awal yang harus kita tanyakan di waktu ini adalah bagaimana keadaan Bapak Ibu? Sehat atau enggak? Gitu ya. Karena di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kondisi supaya tetap sehat. Saya berdoa selalu semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin, amin, amin. Ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pada sore hari ini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip kurikulum operasional di satuan pendidikan. Akan saya tampilkan terlebih dahulu. Mohon izin Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Share screen saya. Sudah. Ya. Baik Bapak Ibu. Materi yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Apa sih prinsip kurikulum operasional di satuan pendidikan? Memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu dengan kurikulum operasional ini diharapkan mampu merencanakan proses pembelajaran sebaik mungkin. Ya. Sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Jadi kurikulum ini berkewajiban ya, membuat sebuah aturan main dalam membeli pembelajaran kepada peserta didik selama dalam jangka waktu 1 tahun. Ya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Jadi, dalam kurikulum itu akan termuat mohon maaf Bapak Ibu, sinyal kita sedikit terganggu. Saya ulang lagi share screen-nya supaya Bapak Ibu bisa melihat. Nah, saya ulang. Jadi prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu yang pertama harus berpusat pada peserta didik, di mana pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Hal ini berdasarkan profil pelajar Pancasila yang selalu menjadi rujukan pada semua tahapan penyusunan kurikulum. Yang kedua, itu ada kontekstual. Menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan serta dunia kerja dan industri. Jadi harus memiliki ciri khas kurikulum itu sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Misalnya contoh saya ada di Sumbawa. Jadi kurikulum itu harus dibentuk sesuai dengan karakteristik budaya yang ada di Sumbawa. Ya, tidak bisa disamakan dengan di Jawa. Harus disesuaikan. Contoh di mata pelajaran sejarah misalnya. Itu harus budaya-budaya dari Sumbawa ini harus diangkat. Misalnya istana dalam loka itu harus diangkat. Ada istana raja kerajaan Sumbawa pada waktu itu. Jadi tidak melulu gambar-gambar pahlawan,
Tidak melulu gambar-gambar candi, tidak melulu gambar-gambar Wali Songo misalnya. Jadi pahlawan-pahlawan Sumbawa ini juga harus disampaikan. Misalnya pahlawan Nambae, ini yang kemarin membeli kapal selam 402 Nanggala, nah itu adalah orang Sumbawa Ibu. Nah, berikutnya ada esensial. Semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan, dalam hal ini kepala sekolah, tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen juga tidak perlu mencantumkan Kemendikbud seperti CP, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Jadi kurikulum ini dibuat sesimpel mungkin nih, Bu, sesederhana mungkin, tapi memiliki makna yang sangat kuat dan mudah dipahami. Berikutnya, ini adalah akuntabel. Akuntabel ini adalah kita mampu bertanggung jawab atas apa yang telah kita buat. Jadi kurikulum yang sudah kita buat itu bisa kita pertanggungjawabkan. Yuk, kepada siapa kita mempertanggungjawabkan itu? Yang jelas kepada kepala sekolah kepada pengawas, dan juga kepala sekolah bisa menyampaikan itu ke Bapak, Ibu, orang tua siswa. Lanjut, ada melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya, ini yang paling penting, Bapak Ibu. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan. Nah, semua stakeholder ini harus ikut berperan dalam pengembangan kurikulum. Misalnya, dalam mengembangkan kurikulum di satuan pendidikan di SMK tempat saya, harus melihat situasi dan kondisi masyarakat. Nah, ini berkaitan dengan orang tua peserta didik. Kurikulum di sini harus memuat, misalnya di orang tua peserta didik ini rata-rata petani, maka apa inisiatif inovasi yang dikembangkan di dunia pertanian melalui SMK itu menjadi lebih baik. Lanjut. Nah, di dalam prinsip kurikulum tadi harus berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi yang harus dimasukkan di dalam kurikulum tersebut. Ya, ini beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi apa yang ingin disampaikan di sini, misalnya contoh sekolahan, setiap pagi sebelum masuk harus membaca Asmaul Husna, atau sebelum masuk berjamaah sholat duha misalnya, untuk yang beragama Islam. Kemudian yang kedua, berbineka global. Ini harus memberikan suatu stimulus tentang kebinekaan, Bapak Ibu. Tidak ada yang sama. Ya. Murid itu rata-rata berbeda ya. Nggak hanya laki-laki perempuan, tapi mulai dari wajahnya juga berbeda, perilakunya berbeda, tinggi badannya berbeda. Nah, ini contoh-contoh untuk kebinekaan. Misalnya kita bisa membuat, sekolah itu bisa membuat misalnya lomba foto mirip pahlawan misalnya. Nah, mereka nanti akan berbeda-beda. Cut Nyak akan menggunakan kostum orang Aceh. Nggak mungkin Cut Nyak pakai pakaian Jawa kan? Nah, lucu nanti kalau Cut Nyak pakai konde yang besar ya kan, Bapak Ibu. Nah, terus kemudian bergotong royong. Prinsip bergotong royong ini ditanamkan dalam kurikulum. Kemandirian juga
bernalar kritis apalagi. Ini harus disampaikan dalam pembuatan kurikulum. Serta untuk kreativitas ini harus, karena apa? Di SMK itu harus memiliki daya kreativitas yang tinggi, Bapak Ibu. Oleh karena itu dimensi profil pelajar Pancasila ini menjadi dasar dalam pembuatan kurikulum. Begitu Bapak Ibu. Nah, dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan, ada pertanyaan? Iya, boleh bertanya, Bapak. Silakan Ibu Susilawati. Itu tadi di awal ada prinsip pengembangan kurikulum operasional di sekolah itu berpusat pada peserta didik. Jadi dalam contoh nyatanya itu dalam pelaksanaan pembelajaran itu maksudnya bagaimana? Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Susi. Pertanyaan yang luar biasa dari saudara kita Ibu Susi. Bagaimana contoh realnya Bapak tentang berpusat pada peserta didik? Jadi gini Ibu, pembelajaran itu harus memenuhi potensi. Di sini kata kuncinya ini, pembelajaran harus memenuhi potensi. Jadi kita dalam memberi pembelajaran kepada peserta didik harus memenuhi potensi apa yang dimiliki oleh peserta didik. Jangan asal-asalan kita mengajar gitu, sehingga anak yang tidak suka matematika kita paksa untuk suka matematika. Anak yang tidak suka sejarah kita paksa untuk belajar sejarah. Sedangkan mereka ada sebenarnya suka matematika misalnya atau biologi gitu. Kita harus tahu kondisi-kondisi peserta didik kita. Terus kemudian kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar. Kebutuhan perkembangan sekolah ini seperti apa? Peserta didik ini harus digiring kemana supaya dalam mengembangkan kurikulum ini bisa peserta didik ikuti gitu. Dengan jalur yang tepat, yang jelas, sehingga bisa di cover apa itu peserta didik ini untuk memenuhi kebutuhan kurikulum yang dirancang supaya peserta didik ini punya peran yang sangat penting di sekolah. Wah, sekolah ya itu misalnya SMK Lombok misalnya. Di tempat saya misalnya. SMK Lombok, wah ini anak-anaknya ini suka buat makanan, suka jual di pasar. Nah, berarti semua rata-rata pintar masak anak-anak SMK Lombok. Nah, seperti itu. Karena apa? Kurikulum sudah disesuaikan dengan memenuhi potensi peserta didik. Gitu. Harus berkaitan dengan peserta didik, Ibu. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Ya, mungkin terima kasih atas penjelasannya. Kalau tidak ada, saya akan menyimpulkan. Jadi pengembangan kurikulum operasional ini harus melihat, ya, strateginya harus melihat keadaan peserta didik, lingkungan sekolah, stakeholder yang ada di dalam sekolah, di luar sekolah, di lingkungan sekolah, itu harus kita perhatikan. Upayanya apa? Supaya sekolah yang kita naungi itu bisa meningkat. Ya. Karena apa? Pekerjaan tidak hanya dilakukan oleh pihak sekolah, dibantu oleh masyarakat, didukung oleh lingkungan, didukung oleh peserta didik. Seperti itu. Jadi membuat kurikulum harus melihat dengan jeli, dengan jelas apa kebutuhan ke depan SMK kita masing-masing. Seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Apabila tidak ada pertanyaan, stop dulu. Kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, saya akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.